Santapan Harian Kamis 10 Februari 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-23. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Kristus, layakkanlah kami untuk menerima sabda-Mu. Di dalam kasih dan cinta-Mu, kami memohon, ya Kristus Yesus. Amin. Yeremia 11 ayat 18 sampai 23. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu, Engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Sebab itu, beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya, aku akan menghukum mereka. Pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang. Anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka, sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Sahabat Santapan Harian, lazim terjadi seorang pesohor, pejabat tinggi, ataupun pahlawan akan disambut meriah bila ia pulang ke kampung halamannya. Sebaliknya, penjahat, pengkhianat bangsa, ataupun teroris akan ditolak. Ironisnya, nabi-nabi Allah sering diperlakukan menurut golongan yang terakhir. Orang-orang dari desa Anatot berkomplot akan membunuh Yeremia. Mereka tersinggung dan juga marah karena Yeremia bernubuat dan menegur dosa-dosa mereka. Padahal ia menyampaikan firman Tuhan yang murni. Begitulah kebenaran kadang menyakitkan. Karena menyakitkan, mereka ingin menyakiti Yeremia. Yeremia semakin merasakan kepedihan, sebab ia berasal dari desa yang sama. Kita hanya bisa membayangkan betapa sakit hatinya mengetahui bahwa orang-orang sekampungnya hendak membunuhnya. Mereka itu teman-teman karibnya, mungkin juga sanak saudaranya. Namun, Yeremia tidak membalas kejahatan mereka. Ia menyerahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan melihat perkara itu dan menetapkan
akan membinasakan seluruh penduduk Anatot. Tidak akan ada yang tersisa hidup. Bersamaan dengan penyerbuan musuh atas Yerusalem, desa itu pun dihancurkan. Itulah tahun hukuman Tuhan. Penolakan yang dialami Yeremia juga bisa dialami oleh orang percaya pada masa kini. Namun, meskipun mengalami kesulitan dalam pelayanan, perlindungan Allah selalu menyertai kita. Perlindungan Allah pula yang menguatkan kita ketika menghadapi penolakan dalam pelayanan. Setiap orang yang diutus untuk memberitakan karya Allah kemungkinan akan mengalami penganiayaan. Tidak jarang, penolakan disertai ancaman datang dari sanak saudaranya sendiri. Hal itu juga terjadi pada mereka yang akhirnya memilih percaya kepada Kristus. Kita tidak perlu membalas yang jahat. Mengikuti teladan Yeremia, kita harus menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Pada waktu dan caranya yang ajaib, Dia akan membela umatnya. Bertahanlah dan nantikanlah tahun hukuman Tuhan itu. Mari kita berdoa. Menyadari kelemahan dan kerapuhan diri kami berjanji untuk senantiasa menjalin relasi yang erat denganmu ya Kristus. Kami mohon kekuatan dan bimbinganmu, agar kami dimampukan untuk memiliki kasih-Mu, kasih yang mampu mengampuni mereka yang menyakiti kami, bahkan saudara atau keluarga kami sendiri. Dengan demikian, kami dapat menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh cinta dan kasih-Mu. Di dalam damai-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin.